Hai, perkenalkan nama saya Seli Satriani dengan NIM 2130 1070 3004. Saya berasal dari kelompok 4 yang membahas tentang apa itu global governance dan adaptive governance. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang good governance. Pertama-tama kita bahas tentang definisi umum tentang governance, yaitu dari Asian Development Bank tahun 1995. Governance atau kepemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan prediksibilitas yang dapat diperkirakan dengan jelas. Berikutnya, secara teoritis, terdapat 3 komponen penting yang terkait satu sama lain dalam membangun adanya good governance. Yang pertama adalah institusi negara. Komponen pertama ini memiliki peran penting khususnya dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian, serta membangun lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi pembangunan. Komponen yang kedua adalah masyarakat madani atau civil society. Komponen ini memiliki peranan penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan termasuk kebebasan mengekspresikan diri yang dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang ketiga adalah sektor swasta. Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, meningkatkan volume produksi dan perdagangan, membangun SDM, dan langkah-langkah penting lainnya. Saya akan membahas apa itu pengertian global governance. Pengertian global governance. Global governance mengarahkan ke lebih dari institusi formal dan organisasi di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus mencari tujuan-tujuan penguasaan sebagai reaksi atau akibat transnasional. Konsep global governance. Secara konsep, global governance relatif berbeda dan tidak membentuk hierarki utuh dengan konsep good governance, good public governance. Hal ini karena global governance berangkat dari isu bersama yang dihadapi serta beroperasi pada tataran di luar batas negara, sedangkan good governance beserta turunannya lebih memusatkan perhatian pada aktornya serta menjadi indikator kepemerintahan dalam level nasional atau daerah. Unsur global governance. Di sini ada 2. Yang pertama, hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, perjanjian-perjanjian atau konferensi-konferensi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan umum. Yang ketiga, karya-karya tulis para cendekiawan yang diakui. Yang keempat, keputusan-keputusan pengadilan. Dan yang kelima, prinsip-prinsip hukum umum. Dan unsur yang kedua yaitu organisasi internasional. Suatu organisasi disebut sebagai organisasi internasional apabila terdiri dari sedikitnya 3 negara memiliki aktivitas-aktivitas di sejumlah negara dan anggota-anggota organisasi itu menjaga kesatuan melalui suatu perjanjian tingkat antar pemerintah yang resmi. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama ada participation atau partisipasi. Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Yang kedua ada rule of law. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep rule of law harus memenuhi karakter-karakter, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua kapasitas hukum, yang ketiga hukum responsif, yang keempat penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan yang kelima keberadaan independensi peradilan. Dan saya di sini juga akan membahas apa itu pengertian adaptive governance. Pengertian adaptive governance. Adaptive governance merupakan model yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan, dan model ini muncul akibat tidak sesuainya antara karakteristik lingkungan dan cara kebijakan yang dibuat oleh organisasi pemerintahan. Konsep adaptive governance. Prinsip adaptive governance adalah menerapkan prinsip-prinsip governance dengan mengacu pada perubahan lingkungan yang terjadi. Konsep ini dipakai dalam rangka untuk menjelaskan kemampuan adaptasi governance dalam menghadapi tantangan atau hambatan eksternal. Kesimpulan yang pertama yaitu global governance, mengarahkan ke lebih dari institusi normal dan organisasi-organisasi di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus tertuju pada tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat transnasional atau fenomena sosial dan agenda penelitian ilmiah yang muncul karena manusia semakin saling terhubung dan perbatasan ekonomi dan sosial antar negara semakin kabur. Yang kedua, adanya adaptive governance merupakan model yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan cara memberikan respon cepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Dan model ini muncul akibat tidak semuanya antara karakteristik, dan model ini muncul akibat tidak sesuainya karakteristik dari cara kebijakan yang dibuat oleh organisasi pemerintah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.